Jangan mengajarkan ajaranku keluar Bani Israel. Jadi nggak ada hubungannya Yesus dengan kau, Bang. Nggak ada. Tidak membuat Nabi Muhammad menandakan ini adalah kitab yang diubah-ubah atau kitab palsu, bukan dari ajaran para nabi. Gitu. Perang. Berarti ulangan 18 nomor 15. Ulangan 18 nomor 15 bukan untuk Yesus. Beda. Raja-raja Aram, yaitu Raja Ahaz. Bukan Maria atau Yesus, bukan. Gimana sih? Ulangan 18 ayat 15. Jadi kita baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, jangan hanya sepotong-sepotong ayat saja, dibaca sampai selesai gitu. Baik. Sekarang kita bahas ulangan 18 sampai 20. 15 sampai 20. Coba. Ulangan 18 Anda buka. Ya. Kira-kira untuk siapa tuh? Ya, silakan. Ayat 15 sampai ayat ke 20. 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, di ayat 15 ini sudah jelas, Bang. Yesus ini kan mati disalib, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Jadi perintah dari perjanjian lama itu sudah jelas mengarahkan itu. Nah, lanjut yang ke-16. Bentar dulu, jangan ke-16 dulu, Bang. Kita bahas 15-nya dulu. Boleh? Ya. Oke, boleh. Oke. Nih, ya. Di sini nggak usah keras-keras lah, kan kita akan berdiskusi tentang lintas agama. Ulangan 18:15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Bang, ulangan ini kitab Nabi Musa, betul? Betul. Kata Nabi Musa yang bangkit itu sama seperti aku. Nah, saya mau cek dulu, apakah cocok untuk Yesus? Bang, Nabi Musa, dia membelah lautan. Ada nggak mukjizat Yesus membelah? Menyembuhkan orang itu sakit. Itu dulu. Menyembuhkan orang sakit. Bagaimana? Bukan itu menyembuhkan dan memberi makan 5.000 orang. Bang, yang namanya itu Nabi Musa, mukjizatnya mengubah tongkat jadi ular, membelah lautan. Kata Nabi Musa, dia sama seperti aku. Artinya mukjizatnya itu salah satunya membelah. Ada nggak Yesus mukjizatnya membelah? Tidak bisa dikatakan itu, tidak bisa. Yang penting dia bisa membuat mukjizat. Tidak harus membelah lautan atau membelah dunia ini. Berarti nggak cocok buat Yesus sudah. Karena beda. Karena mukjizat Yesus dengan Nabi Musa itu beda. Terus Nabi Musa itu dia memimpin Bani Israel berperang melawan Fir'aun. Yesus memimpin apa, Bang? Adakah Yesus itu sebagai panglima perang? Kayak Nabi Musa? Iya. Di mana Yesus pimpin perang? Nabi Musa memimpin perang bangsa Israel dengan Fir'aun. Sekarang Yesus memimpin Israel enggak untuk perang? Dan sekarang nyatanya yang dinyatakan Nabi Musa tadi memimpin Israel, nyatanya pengikut Muhammad memusuhi Israel hingga kini kan? Hingga kok kini. Ke Nabi Muhammad? Yang kita bahas nih, kata Anda kan ulangan ini untuk Yesus. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Nabi Musa tuh dia pimpin Israel ya berperang dengan Fir'aun. Kalau ini untuk Yesus, nubuatan ini, Yesus pimpin apa coba? Apa yang dipimpin Yesus? Berperang sama siapa dia? Kan nggak ada. Tidak makanya. Tidak mengajarkan Quran. Nah, makanya. Tuh Anda bilang Yesus mengajarkan kasih, tidak mengajarkan perang.
Yesus tidak pimpin perang. Berarti Ulangan Yesus kayak 18 nomor membawa 15. Ulangan 18 nomor 15 bukan untuk Yesus. Beda jauh gitu. Karena sama seperti Nabi Bisa Musa. dikatakan seperti itu. Sekarang apa? Sekarang kalau saya balik tanya, Nabi-Nabi Muhammad apa yang mukjizat yang udah dia buat? Loh, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jarinya, terus memberi makan puluhan ribu pasukan, terus juga menyembuhkan orang buta. Itu Nabi Muhammad. Salah satunya juga membelah bulan. Terus nih Al-Quran nih juga nih, nggak ada yang bisa bikin. Yesus pun kagak bisa bikin kayak Nabi Muhammad kayak gini. Bayangkan. Itu tanda Nabi Muhammad ngarang. Di mana ngarang? Itu tanda Sejarahnya. Nabi Muhammad ngarang. Sejarahnya ada. Ya kalau Nabi Muhammad ngarang, ada nggak yang bisa bikin kayak Nabi Muhammad? Ayo. Nggak ada. Berarti bukan Nabi Muhammad yang ngarang, kamu yang ngarang berarti. Aduh. Sama-sama bilang yang lain ngarang. Nyata-nyata yang Nabi Muhammad ngarang tidak ada sejarahnya itu Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab kami tidak ada Nabi Muhammad sejarahnya bisa membuat mukjizat selain Nabi-Nabi Musa dan Bang. Nabi Isa. Kitab kau itu kan katanya dari abad pertama, dari abad keempat manuskripnya. Nabi Muhammad belum lahir. Bukan. Ya jelas nggak ada. Nabi Muhammad nggak ada, nggak nyambung. Ya makanya pengikut Nabi Muhammad itu nggak nyambung kalau bahas isi tentang ini karena pemahaman mereka nggak ada. Nggak ada. Gini. Saya udah tunjukkan sama si Icap tadi ayat yang ini, ya. Udah belajar. Nih ya, biar kau belajar dulu ya. Nih. Al-Qur'an surah As-Saff ya di ayat ke-6 ya. Quran surah 61 ayat 6. Sekali lagi saya bacakan ya. Ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat ya, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Nabi Muhammad." Sekarang saya mau tanya, kitab Anda tuh ada nggak Nabi Muhammad isinya? Jelas tidak ada. Itulah kitab Anda adalah kitab palsu. Karena nabi-nabi sebelumnya kalau bawa kitab itu menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Kalau tidak ada di kitabmu tentang nubuat Nabi Muhammad, berarti menandakan kau mempunyai kitab palsu, bukan kitab para nabi. Gitu. Kitab-kitab perjanjian lama tidak ada menubuatkan Muhammad di sini. Iya. Kitab perjanjian lama, emangnya perjanjian lama tuh kitab Nabi Musa semua? Kan kagak. Iya, tapi di dalam Nabi Musa ada tidak menubuatkan Ya Muhammad. iya, artinya apa? Semuanya yang kau pegang dari perjanjian lama, sebelum perjanjian lama sampai perjanjian baru nih, Bang, ya. Perjanjian lama. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Setelah perjanjian baru Muhammad datang. Jadi Muhammad ini orang baru yang jadi gini ya. Sendiri. Jadi gini ya. Jadi perjanjian lama sampai tulisan wahyu ya, dari kejadian sampai wahyu tidak memuat Nabi Muhammad, menandakan ini adalah kitab yang diubah-ubah atau kitab palsu, bukan dari ajaran para nabi. Gitu. Gampang jadi, gitu. Ini artinya kitab Belanda ini. Jadi kepercayaan Islam sebelum Nabi Muhammad ada apa yang dipimpin pengikut Muhammad sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad itu lahir? Sebelum Nabi Muhammad lahir ya, orang-orang di Jazirah Arab ada yang mengikuti dari Bani Hashim, yaitu agama Ibrahim, Nois kah? Gitu. Jadi bukan Kristen, nggak nyambung.
Jadi sebagai Nabi Isa yang saya tanyakan, sebagai Nabi Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an, kalau di dalam Al-Qur'an itu fungsinya sebagai apa? Di situ. Nabi Isa Al-Masih adalah utusan untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia seperti kamu, bukan. Sama seperti Yesus Ya. berkata di Matius 15 nomor 24, dia diutus untuk Israel. Terus dia memesankan kepada muridnya yang 12 tuh, ya, jangan mengajarkan ajaranku keluar Bani Israel. Jadi nggak ada hubungannya Yesus dengan kau, Bang. Nggak ada. Coba baca Matius 10 nomor 5 sampai 6. Gitu. Matius 10 tadi ya. Ya, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Oke, kita baca Matius 10 nomor 5 sampai 6. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Bang, saya mau tanya, Anda Israel atau bukan sih? Ya bukanlah. Bukan, berarti nggak ada hubungannya Anda dengan Yesus. Lah kalau Indonesia ya kalau Anda apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Loh, kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Tertulis tidak dengan detil bahwa Nabi Muhammad harus memberitakan Al-Qur'an ke seluruh pelosok negeri. Oh, ada. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk seluruh manusia Nabi Muhammad. Tuh. Terus kalau kita melihat di ayat yang lainnya juga, ya Quran surah Al-Baqarah. Yesus hidup, Bang. Indonesia itu tah ada hendak, tah masih jadi lautan, tah masih jadi hutan, kita nggak tahu. Bang, Entah ya. ada penghuninya atau belum, kita juga nggak tahu. Bang, manusia Itu itu bukan Yesus. cuma bangsa Israel. Ada orang Jadi Samaria. kalau Di luar zaman Israel dulu, ada Romawi di Indonesia, dulu kan gitu. Indonesia ini bangsa apa? Coba Bang. ayo. Yang namanya di Indonesia nih bukan bangsa sebutannya, tapi suku-suku yang banyak dulu. Ada suku Iya. Melayu, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Papua, kan ada suku Bugis. Dan Kan kayak gitu Indonesia nih. Apanya? Dan atas dasar apa Anda mengikuti Nabi Muhammad? Oh iya, atas dasar Quran menyuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad. Al-Baqarah ayat 119. Tuh, inna arsalna kabil haq. Sesungguhnya kami Muhammad mengutus engkau dengan kebenaran untuk memberikan kabar baik kepada seluruh manusia.